bisa nah, nanti rekamannya bisa saya posting di YouTube ya. Oke, saya sapa lagi ini. Ada Hidayah, ada Alipia, Rusdiansah, Rafli Rahmat, Akbar Fadil, Armansyah, Maulana, Farahas, Milzam Hibatul Haq, Naila Cahyaniar Firnamukhid, Salsabila Alia tadi masuk pertama kali 10 menit sebelum mulai sudah masuk. Sama ini Nur Muhammad Anang Febrianto, ini dua orang yang tadi sangat sangat rajin ya, belum apa-apa sudah langsung connect. Ya, saya belum masuk, dia sudah masuk. Masuk Zoom. Amelia Ilahia, Zakaria Nasrul, Umdatul Mufida Agustina, Syifa Fikro Al Kamil, Alicia Wilma, Ali Nur Ardi, Diki Sohibul Falah, Nada Din Salima Al Kamilah, Yosi Brian Saputro, Izzy Angelina Tirta, dan Sheila Apriliani Putri. Eh, kok ada peserta? Oh, bukan nih. Naufal Maulana Rafiq, kemudian ada Zaki. Oke, ada ada lagi nih. Oh, di layar berikutnya. Sorry, di layar berikutnya ada Asroful Ulum Hidayatullah. Ah, oke. Saya sapa dulu open mic ya. Kalau saya sapa open mic. Alipia, halo. Iya, Pak. Oke. Kamu ini online dari mana? Di, Eh, di kos, Pak. di kos. Daerah mana kosnya itu? Di daerah Joyosuko, Oh, Joyo Suko. Merjasari. Iya, Pak. Oh ya, jalan kaki ya ke kampus ya. Iya, Pak. Ya. Oke, Alivia. Keberatan nggak kuliah online ini? Oh, sangat tidak keberatan, Pak. Tambah seneng. Tambah seneng ya pagi-pagi 6.30 nggak usah berdandan, nggak usah saya nggak apa-apa, nggak usah open kamera, nggak usah open mic aja cukup lah. Biar Pak Said aja yang open kamera. Kenapa kalau saya open kamera? Kalau semuanya open kamera nanti nge-lag biasanya, nge-lag. Biar saya aja ya open kamera supaya ada kesan itu. Oke, mana ini anunya ini ya. Nah, kemudian saya sapa lagi nih, Zakaria Nasrul. Halo, open mic dong. Iya Pak, ada Pak. Iya, kok ama di online di mana ini? Di kontrakan Pak? Di kontrakan, ngontrak rumah. Iya rumah. Berapa itu setahun? 35 Pak. 35. Daerah mana itu? Sekarang Besuki. Karangbesuki. Loh, berapa berapa kamar? Atau ditempati berapa berapa orang? 8 orang Pak. Oh, 8 orang. Ya cukup lah. 35 ya. Kalau di daerah saya sebetulnya nyaman juga sih. Karena one gate system ya, tapi nggak ketat, boleh masuk kapanpun, dan perumahan Islami kalau di di Malang ya, bukan di Sidoarjo. Kalau saya kan di Sidoarjo ini di rumah yang saya sendiri, jadi tapi saya punya rumah di Malang, rumah singgah. Itu di sana ya 30 bisa, saya yang 30, ada yang 35 tergantung. 30 kamar 3 bisa ditempati 6 orang lah paling tidak. Tingkat ya. Tingkat dan keamanannya tinggi karena one gate system kan. Terus harus nambah, oh yang itu beban yang punya rumah. Kalau nggak salah itu 1 bulan bayar 150.000. Saya yang bayar 150.000 iuran warga. Itu termasuk kebersihan. Jadi halaman seluruh perumahan itu disapu. Ada tukang sapunya. Kemudian ada tukang sampahnya, ada satpamnya 6 dan sebagainya. Oke, keberatan nggak kamu kalau online ini?
Tidak keberatan, Pak. Tidak keberatan. Jadi memang dari rumah ya, Nasrul ya. Oke, materi apa ada kesulitan dengan materi yang saya berikan, memahami materi yang saya berikan. Alhamdulillah tidak, Pak. Tidak ya, bisa Hmm. mengerjakan ya. Jadi apa yang saya jelaskan, kalau online gini enak gitu. Online gini enak. Saya sapa ini Nur, pagi-pagi sudah masuk. Nur Muhammad Anang Febrianto, open mic dulu. Lanjut, Pak. Oke. Kalau saya jelaskan itu nampak ya di layar ya. Nampak, Pak. Nampak. Jadi nggak ada kesulitan ya. Jelas slide-nya jelas ya. Jadi kalau mau skripsi juga seperti itu. Saya bahkan bisa ngontrol. Jadi kalau kamu coba presentasi gitu ya, misalkan laptopmu kamu jalankan, itu kalau diizinkan, saya bisa ngontrol laptopmu. Jadi saya bisa menggerakkan laptopmu itu. Jadi kalau bimbingan skripsi dengan cara online itu jauh lebih efisien dan waktunya bisa bebas tak terbatas. Mau pagi hari, mau malam hari. Jadi kalau misalkan malam hari ke kampus ngapain gitu ya. Nah, Anda bisa konsultasi lewat Zoom. Dan saya sudah melakukan itu sudah sering kali dan lebih lebih fokus, lebih enak diskusinya gitu. Jadi jangan merasa kalau pas saya nggak ada di kampus, wah saya nggak ngajukan skripsi ke Pak Sahid gitu ya. Nanti nggak ketemu, nanti bingung masalah tanda tangan. Nggak, sekarang sudah nggak pakai tanda tangan loh. Bimbingan skripsi udah nggak pakai tanda tangan, langsung online. Ada situs yang online, saya tinggal ceklik, 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 sudah gitu aja. Jadi datanya lebih real daripada kalau di buku ya. Walaupun masih ada kelemahannya. Itu bisa Anda lihat ya. Kelemahannya apa? Kalau kan di IMK kan kemarin kan bahas audit. Kelemahannya apa? Kelemahannya masih bisa dirapel. Jadi setiap setiap apa konsultasi atau itu langsung dirapel 8 kali gitu. Padahal kalau kalau resminya tidak bisa dirapel. Jadi hari itu juga harus melaporkan kegiatan konsultasi bimbingan sehingga di layar itu tanggalnya benar-benar tanggal yang pasti. Kalau sekarang enggak, Anda ngisi 8 kali walaupun bukan tanggal sebenarnya sudah bisa gitu. Dan itu adalah sistem yang salah. Nah, nanti Anda kenal tuh. Jadi kalau skripsi mau misalnya mau bimbingan pertama ya, oke bimbingan. Kemudian Anda minta tanda tangan. Kadang-kadang, wah kartunya nggak kebawa, lupa Pak. Tanda tangannya kapan-kapan besok, oh dirapel bisa. Melalui online juga iya. Melalui online ya ada di Siakat itu ada pengisian dan di jurusan juga ada. Jadi double ini. Di fakultas bikin sistem informasi skripsi sendiri, di universitas juga bikin ya kacau ini. Nggak sinkron. Kalau dalam tata kelola dari mata kuliah teknologi itu sebenarnya tidak boleh double standar ganda. Fakultas bikin sendiri, ini bikin sendiri. Ya, satu aja. Kalau pusat ya pusat atau yang misalkan unggul yang bagus yang sistem informasi skripsi di fakultas unggul ya itu yang ditaruh di Puskom gitu. Tapi kenyataan tidak. Dan ini ngawur gitu ya. Yang hal-hal seperti itu nggak boleh sebenarnya terjadi. Dua, dua model. Nah, begitu ada bimbingan skripsi, Anda juga nggak perlu ngisi. Nanti-nanti aja, nanti begitu nanti diisi. Bisa, sistem bisa tidak menolak. Nah, itu salah. Seharusnya sistem tidak bisa dikelabui. Makanya digunakan sistem online. Perbedaan antara sistem online dengan tidak online itu apa? Sistem online
itu menjaga kredibilitasnya, artinya kepercayaannya, akuntabilitasnya jelas. Artinya pada saat proses terjadi itu harus dilaporkan dan tidak bisa disusulkan. Ah, nyusul saya gitu. Nanti akan bisa dianalisis. Jadi aplikasi aplikasi di situ. Jadi tidak bisa skripsi dipercepat atau dilambatkan. Itu kelihatan grafiknya karena perkembangan dari konsultasi itu. Apakah dia rajin konsultasi atau tidak, atau dosennya itu bulat. Ya, dosen bulat banyak. Jangan jangan kaget nanti kalau bimbingan ada dosen bulat. Pak, saya mau bimbingan. Loh, sudah janjian nggak dengan saya? Gitu. Loh, dia lupa. Padahal sudah janjian. Oh ya, besok aja. Nanti besok lagi ketemu. Pak, katanya hari ini. Loh, saya repot, saya sibuk. Besok aja. Wah, gitu. Sok sibuk. Dosennya sok sibuk. Sok jaim, jaim jaga image gitu. Merasa sangat penting, sangat diperlukan. Tidak, kalau saya nggak mau model dosen model model gitu. Itu saya juga pernah dibimbing dan mengalami proses yang seperti itu gitu ya. Kecuali memang kalau dosennya misalkan nih ada kegiatan di luar kampus itu. Saya ada acara pada tanggal ini buktinya tidak bisa membimbing. Ah, gitu ya boleh. Boleh. Sah gitu ya. Loh, ini videonya kok mati ya video saya ini. Ah, jadi seperti itu gitu ya. Oke, saya sapa lagi nih. Siva, kau sudah open mic ini. Siva Fikro Al Kamil. Open mic dulu, halo. Siva, mic-nya terbuka nih. Loh, orangnya disapa nggak bisa ngomong ya. Kenapa ini? Mic-nya rusak barangkali. Siva, nggak bisa ini. Nggak apa-apa nggak. Oh, laptop saya mic-nya nggak bisa. Oh iya betul. Mic-nya nggak bisa. Oke, muncul nih. Tapi kelihatan open mic dia tandanya nggak mic-nya coret ya. Oke. Kemudian Alicia Wilma. Iya, Wow. Bapak. Ya, kos di mana kamu? Ngontrak Ngontrak berapa? berapa apanya, Pak? Ya, nilai kontrak rumahnya itu. Om, Kontrak kos apa kontrak rumah? kontrak rumah Berapa orang? 10 orang. 10 orang. Berarti gede rumahnya. Kecil atau gede? Iya, Oh, gede. Berapa? 30? 40? 43. Oh, 43. Lebih enak kontrak ya? Iya, Hmm, kalau 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 wifi-nya gimana cara ngaturnya? ini masang sendiri, Bapak. Oh, sendiri-sendiri maksudnya. Iya, maksudnya, iya, Artinya ya bersepuluh itu yang masuk. bersepuluh, artinya lah kan rumah 43 itu kalau bandwidthnya nggak gede, ya kan pada serobot-serobotan satunya download, satunya nggak download ya penuh. Itu gimana? Berarti ada berapa wifi di rumah situ? Satu, Oh, satu cuma, dipakai keroyokan orang berapa? tapi di, apa namanya, Pak? Nggak tahu, Bapak. Di, diapain? Dibatasin. Enggak, kayak di, nggak tahu. Nggak ngerti apa sih RTI gua ngerti. Ya dikasih password atau dibagi pakai mikrotik. Kan ngerti om Pak diajari jaringan jaringan komputer diajari mikrotik ngatur bandwidth nggak diajari ya waktu jaringan komputer. Ya, cari, Bapak. Nah iya, artinya kan dibatasi bisa. Jadi seorang itu maksimum bisa ambil dari internet 100 mega
100 mega seorang boleh pakai kalau lagi nggak rame, tapi begitu rame yang connect ada 10, dia otomatis kamu hanya dikasih maksimum 10. Itu ada settingan, ada alatnya, beli alatnya ya. Kalau ini iurannya hanya untuk 10 orang. Kalau pakai 43, bandwidthnya pesennya yang gede. Nah, kalau kalau yang pakai sedikit bebas. Nah, itu settingan gitu, itu pekerjaan saya itu. Kamu anak TI ya ngerti lah, nggak mungkin nggak ngerti ya. Dicoba lah supaya nggak saling serobot. Kalau saling serobot ya susah nanti bisa nge-lag kalau kalau nge-zoom. Tapi kalau pagi gini mungkin pada berangkat semua ya kuliah pagi, mungkin nggak di kampus. Oke, saya sapa lagi nih kok ada gambarnya unik ini. Yosi Brian Saputra ini lagi di pantai ya. Yosi Brian Saputro. Saputra atau Saputro ini? Open mic ya. Oke. Iya, Pak. Oke, itu lagi fotomu lagi di pantai ya? Enggak, Pak. Di Gua Cina atau taman. di mana itu? Oh, taman. Di iya, Oh, bukan pantai. Saya pikir di taman anu di pantai. Kamu di mana ini? di kos, Pak. Di kos juga daerah situ. Daerah mana? Iya, daerah di belakang UIN Kalijaga. Oh. Apa? Pesma atau bukan Pesma? Ada berapa Pesma di situ? Bukan Pesma ya? Bukan, Pak. Oh iya. Yang Pesma siapa? Ada yang nggak Pesma ya? Pesma itu bagus loh. Itu ada di situ kosan punya dosen humaniora. Itu Pesma. Itu apa namanya? Apa ya? Pesma itu ada kalau pagi subuh. Nah makanya kalau kuliah pagi ya bingung ini. Itu dikasih tausiah. Nanti malam maghrib atau sore atau jam berapa itu ada materi-materi keagamaan. Oh, bagus sekali, saya setuju itu kalau memang ada PESMA, ya pesantren mahasiswa ngekos di situ, cocok. Jadi berlanjut dari Mahat terus lanjut itu. Ada beberapa yang menyukai model gitu. Oke. Terima kasih. Jadi nggak ada kesulitan dan saya kira kalau nggak setuju online ngomong, Pak, saya nggak setuju online gitu karena habis-habisin kuota, Pak. Mahal ini. Saya pakai kuota data. Wah, kalau Zoom pakai kuota data ya habis banyak. Habis bisa 3 giga, 4 giga dan habis nanti mahal. Cari opsinya di warung kopi atau di kampus atau di mana saja bisa ya. Bawa headset, udah dengerin gitu aja. Atau ya tampil aja nggak apa-apa. Pak izin saya tampil tapi saya mengerjakan yang lain misalkan gitu. Nanti saya juga nggak menutup kemungkinan untuk memposting. Ini rekaman kan sudah saya rekam ini ya recording. Ya, saya coba untuk mendokumentasikan kegiatan kita. Jadi, wong namanya YouTube itu berapapun kita upload itu sanggup menerima kok. Dan tercatat saya pikir saya mengajari mendokumentasikan kegiatan, tapi saya sendiri nggak mendokumentasikan. Di sini juga otomatis ya, Zoom bisa melakukan apa namanya pencatatan apa yang dijelaskan. Jadi ada komunikasi, siapapun yang ada di sini juga direkam sebetulnya. Siapapun yang hadir di sini dengan namanya, makanya namanya jangan jangan dikarang-karang ya, namanya harus disesuaikan nama asli sehingga terdeteksi oleh sistemnya Zoom dan saya akan bisa membuat nggak perlu mengabsen, dari absen itu kelihatan kok. Kelihatan siapa-siapa namanya itu bisa muncul dengan ada AI juga akan saya sebut namanya gini ya misalkan Diki Sohibul Falah misalkan itu tercatat gitu.
Ya, nama-nama itu tercatat dan tersebut nanti di rangkuman apa namanya rapat meeting ini gitu. Jadi dianggap meeting kami ini ya. Oke. Nah, oke ya. Saya lanjutkan. Saya akan sharing. Kok aneh video saya tiba-tiba mati sendiri ya. Terus tiba-tiba padahal saya online. Nah, saya mulai dengan mengaji tadi ya. Surat Yasin, surat Al-Waqiah dan sebagainya. Oke, saya kasih gambar saya di pojok situ. Oke, sudah nampak ya gambar saya. Kemudian saya akan membuat slide-nya ini. Oke, kita bicara tentang ini sebenarnya ringkes ya. Materi kita ini sebenarnya mau materi berlanjut tapi kan saya buat sederhana dulu sebetulnya. Oke. Jadi apa itu dukungan implementasi setelah kita desain, kita coding, ya Anda bisa pakai Figma atau pakai yang lain, ada ikon-ikonnya, ada komponen-komponen visual atau UI-nya, interface-nya, ada yang text area, ada radio button, Anda harus kenal ya. Nggak saya ajari, sudah kenal ada namanya combo box, ada namanya combo box yang apa ya, centang itu apa namanya, checklist. Jadi divariasi ada sekarang ada banyak sekali komponen untuk apa membuat aplikasi. Menu itu akan banyak. Terus ada yang masih pakai yang sederhana, tapi sebetulnya ada banyak. Misalkan radio button, kapan digunakan radio button, kapan digunakan checklist, kapan digunakan combo box. Combo box itu misalkan ya yang pernah mata kuliah dulu, yang angkatan berapa, saya minta misalkan kalau Anda mencari mengisi wilayah misalkan ya. Wilayah misalkan wilayahnya. Nah, itu jarang terjadi di e-commerce semacam Shopee itu nggak tercover semua pencariannya. Jadi hanya dibedakan Jabotabek atau Jakarta, kemudian Jawa Timur, tidak bisa spesifik. Itu pun hanya bisa dicari. Saya ingin cari, nggak tahu alasannya. Anda bisa mencari seller yang domisili di Surabaya misalkan. Jadi sellernya muncul Surabaya, jadi itu nggak bisa. Jadi yang bisa dipilih adalah Jawa Timur. Jadi kita kalau ada beberapa kota memang kita ketik muncul, tapi itu dibatasi tidak semua kota gitu. Padahal seharusnya bisa spesifik. Saya mau daerah Mojokerto misalkan, itu bisa harusnya bisa muncul gitu loh. Ya bisa muncul dan hanya mereka yang tahu. Tapi kita nggak boleh dia hanya ke ke Jawa Timur. Jadi ada isian combo box. Ya, pertama mengisi kalau Anda pernah isian-isian itu provinsinya apa ditanya. Begitu provinsinya muncul, maka combo box yang kedua otomatis berisi kabupaten dari kota. Misalkan masalah pemilu, misalkan. Terus muncul dari kabupaten kita klik di situ misalkan Kabupaten Sidoarjo, maka akan keluar combo box yang ketiga yaitu kecamatan. Nah, ini Anda bisa bayangkan ya. Muncul kecamatan. Kecamatan diklik misalkan gitu ya, kecamatan X, maka muncul kelurahannya. Sampai pada lurah itu ada berapa RW, muncul RW berapa, RW 2, RW 1 muncul. Kemudian dari RW tadi diklik lagi masuk ke RT. Masuk ke RT itu bahkan ke RT. Nah, dari RT muncul TPS, nomor TPS. Jadi beberapa kali klik gitu ya. Berarti database-nya bertingkat dan itu sangat mudah. Dan buat programnya ada sudah tersedia di GitHub. Sekarang itu enak ya. Program-program tinggal cari di GitHub apa ini ya. Ada tinggal
copy apa source-nya di copy, ditempel ke program kita jadi. Jadi dia berupa function atau berupa prosedur ya. Nah, dalam pemrograman itu kan ada dua ya. Ada berupa prosedur, ada berupa function. Jadi harus ada, Anda juga tahu bedanya apa yang dimaksud function, apa yang dimaksud prosedur. Ya, kalau dalam pemrograman ada void apa, dalam kurung bla 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 gitu ya. Jadi harus tahu bedanya kapan kita menggunakan function, kapan kita menggunakan prosedur. Kemudian ada nilai balik, variabel dan sebagainya juga harus Anda pahami dengan baik gitu. Dan saya kira itu sudah Anda ketahui di pemrograman struktur data, pemrograman satu, pemrograman dua, apa namanya, enggak tahu saya ya. Itu saya nggak ngajar situ, tapi paling tidak saya yakin semester ini sudah lolos. Yang itu, yang hal-hal seperti itu sudah ngerti. Ada objek oriented OOP, konsep OOP seperti apa, harus Anda pahami dan saya kira Anda sudah mampu. Anda bisa pakai UML, UML diagram, dia sudah mulai paham. Tapi sebenarnya saya sudah nggak respect sama UML karena beberapa kelemahan dan tidak bisa bagus, maka sekarang diganti dengan BPMN. Dan saya lebih proper terhadap simbol BPMN daripada UML. Ya. UML itu kan turunan dari flowchart dan sebagainya. Oke, jadi banyak dukungan-dukungan yang juga nanti saya jelaskan itu sama ya. Bahasa pemrograman juga eh, mulai mulai R, bahasa R, bahasa Python, bahasa tingkat tinggi yang lainnya ada Java. Dulu Java sangat familiar gitu ya. Kemudian berubah sekarang pakai Python untuk coding, untuk data mining, untuk data science, maka menggunakan dua, atau pakai R atau pakai Python. Nah, dua itu. Sebetulnya ada bahasa pemrograman lain yang unik-unik ya. Ada Cold Fusion juga. Masih walaupun tidak populer, tapi banyak dipakai orang dan masih berkembang, nggak mati. Selain PHP ya, yang umum adalah nanti ada JavaScript, ada lain-lain. Ada yang lain namanya Cold Fusion sebetulnya. Jadi saya punya teman, ya mahasiswa saya dulu ya. Tapi saya jadikan teman karena sudah sangat familiar. Itu pakai Cold Fusion dan itu sangat langka di dunia ini. Seorang programmer menggunakan bahasa Cold Fusion. Bingung Anda juga bingung ya. Database juga gitu, dukungan database. Anda ahli di database mana itu juga harus Anda posisi ya, Anda positioning istilahnya. Anda pakai MySQL, Mania atau pakai Postgre atau pakai Oracle. Nah, kalau kelas dunia itu pakai Oracle sebetulnya. Tapi tidak, terus MySQL tidak bisa program yang besar. Jadi MySQL yang versi yang Anda pakai itu versi yang tidak berbayar, gratis, itu bisa mampu. Tapi begitu menangani yang sangat besar, dia memang dibatasi. Nah, silakan Anda beli yang berbayar. Jadi MySQL itu ada yang berbayar. Jangan dikira Postgre pun ada yang berbayar. Nah, fiturnya bisa lebih hebat itu karena memang disembunyikan dari yang gratis itu. Coba Anda lihat di situsnya ya. Oracle juga gitu. Oracle ada yang gratis. Ternyata, wah, ini Oracle ini perusahaan besar, Pak. Loh, mau yang kecil pun pakai Oracle bisa dan dikasihkan versi gratisnya. Bahkan kalau tidak digunakan untuk komersil, itu dia bisa gratis panjang. Jadi silakan pilih database-nya, bahasa pemrogramannya,
Yang mau yang gratis, mau yang berbayar, ada yang berbayar. Bahasa pemrograman itu ada yang berbayar gitu ya. Jadi kalau Anda pakai itu harus beli. Nah, aneh ya. Wah, kan harusnya enggak, Pak. Pakai Java saja. Silakan kalau pakai bahasa Java. Ya, enggak ada masalah. Pakai PHP silakan karena gratis, Pak, PHP. Iya, pakai PHP gratis. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang lain yang Anda kadang-kadang nggak tahu kalau berbayar itu kalau kemudian dikomersilkan, Anda harus ikut komersil. Jadi harus ada hak-hak itu harus Anda ketahui. Ada MySQL yang gratis ya. Nah ini agak unik ini ya. Pengetahuan itu juga harus diketahui ya. MySQL gratis. Tapi kemudian misalkan digabung dengan bahasa pemrograman yang namanya Delphi misalnya. Delphi itu bahasa pemrograman yang kita harus berbayar. Delphi nggak ada yang gratis ya. Ya ada versi gratisnya tapi yang versi yang full berbayar. Maka kalau Anda buat aplikasi, jadi aplikasinya maka Anda harus membayar ke MySQL karena bahasa pemrograman yang mendukung yang menggabungkan dia database-nya MySQL. Nah, itu berbayar. Kemudian Anda buat, kemudian aplikasinya Anda jual, maka harus Anda membayar royalti kepada MySQL. Kecuali begini, kalau Anda pakai PHP gratis, MySQL-nya gratis, kemudian aplikasinya Anda jual. Anda buat web, ya aplikasi berbasis web, pakai PHP MySQL, gratis Anda nggak perlu bayar ke PHP-nya, nggak perlu bayar ke MySQL-nya. Tapi kalau misalkan Anda pakai yang tadi saya sebut, misalkan Fusion itu berbayar, kemudian digandeng pakai MySQL-nya gratis, kemudian Anda jual, Anda wajib bayar ke MySQL. Nah, ya, hal gitu banyak yang nggak diketahui. Ah, cuek aja. Nah, kalau ketahuan nanti dituntut Anda dituntut disomasi oleh MySQL. Bayar dong ke kita gitu. Aplikasimu begini gitu. Dan hal-hal gitu harus Anda pelajari banyak masalah-masalah hukum di bidang IT itu banyak, ada bukunya Anda cari atau ada situs yang memang khusus membahas masalah seputar IT. Juga harus apa namanya ngerti masalah hukum ITE. Ya, itu ya, harus ngerti juga. Oke, ya itu pengantar saya. Tapi ini mendukung pentingnya dukungan pemrograman dalam mengimplementasi. Jadi dukungan dalam waktu memprogram itu harus didukung. Ya, kalau hanya desain aja, tapi pemrogramannya nggak didukung, ya susah. Jadi menggeser fokus dari desain, jadi desain itu kan abstrak ya, masih dalam bentuk kotak-kotak dan sebagainya, menjadi realisasi teknis yang sebenarnya aplikatifnya seberapa. Programmer dituntut menerjemahkan spesifikasi menjadi instruksi yang dapat dijalankan. Ya jelas ya, begitu oke, tampilannya seperti ini di running harus sesuai yang diinginkan. Sehingga diperlukan jadi tools ya. Jadi bukan alat-alat bantu agar proses codingnya cepat. Itu biasanya terkait dengan masalah IDE ya atau ID, Integrated Development Environment. Apa itu? Lingkungan pengembangan terpadu. Artinya ya kalau Anda pakai Java misalkan jangan ngetiknya pakai Notepad. Loh, berarti ada Pak yang tidak ada kan banyak beberapa gitu ya. Anda mengcoding Android misalkan, tapi tidak pakai aplikasi, ada Flutter, ada React, ada macam-macam yang sudah terintegrasi jadi satu, Anda mengerjakan di situ, Anda running, hasilnya kayak apa dan sebagainya. Tapi kalau mau pakai Python juga gitu bisa.
Python tidak ada anunya. Jadi Anda ngetiknya pakai Notepad. Bayangkan Notepad ya, bukan 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 Notepad plus plus atau teks biasa kemudian ada kompilasi. Jadi kalau diajar oleh Pak Fatur biasanya diajari gitu. Ketik pakai Notepad. Nggak boleh pakai 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 Android Studio atau apa pakai apa ya? Java itu pakai apa ya? Nggak boleh. Supaya tahu nanti kompilasinya pakai ya di DOS di prom biasa pakai command prom DOS prom. Nah, pakai model-model begitu. Nah, tapi itu akan lama. Maka disiapkan bentuk yang berbeda gitu ya. Oke, jadi di sini dikenalkan ada sistem windowing. Sekarang sudah pakai Ini konsep lama 2004 itu sebetulnya, tapi berlaku juga mulai tahun 1997 bahkan sebelumnya 95 ada Windows 95 dan sebagainya sudah kita kenal sistem Windows. Dulu ndak ada sistem Windows. Zaman saya kuliah pertama kali itu ndak ada SIM window, bikin sendiri. Bayangkan, bikin sendiri. Kalau Anda lihat aplikasi-aplikasi jadul itu kalau saya tontonkan Anda akan tertawa, terkikik-kikik istilahnya. Wah, kok jadul banget, Pak ya. Oh, sudah. Dan itu harus coding sendiri. Jadi untuk menampilkan tombol OK itu, OK dan cancel misalkan di window untuk gambar itu panjang program bisa 1 2 halaman. Tapi sekarang sudah ada tinggal pakai aja. Fungsinya adalah menyediakan abstraksi perangkat keras memungkinkan aplikasi berjalan. Jadi ada hubungan juga nanti sama perangkat keras. Ya. Sistem ini mendukung multitasking ya. Jadi Windows dulu tidak ada multitasking. Artinya berarti single tasking lawannya. Tapi tidak ada istilah single tasking. Yang ada muncul dulu multitasking, kemudian orang, oh berarti yang dulu namanya single. Artinya gini, program itu ya satu itu nggak bisa buka window banyak. Ya satu, bayangkan Anda sekarang kan Gen Z ini nggak ngerti yang namanya single tasking. Bayangkan Anda ngetik Microsoft Word, yang ngetik aja Microsoft Word, pengolah kata ngetik ya. Kalau dulu namanya pengolah kata misalkan Woodstar, yang ngetik itu, ketik, 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 ketik. Sudah nggak bisa copy aplikasi lain, nggak bisa. Yang ngerjakan Excel ya ngerjakan kayak Excel namanya Lotus dulu, Lotus 1 2 3. Yang ngerjakan di situ, ngerjakan di situ. Itu sampai selesai. Nah, kalau mau lihat yang sana nggak bisa dia. Kamu harus keluar aplikasinya, ya, exit, kemudian jalankan aplikasi itu, kemudian nggak bisa di-copy, nggak bisa saling copy, macam-macam. Nah, sekarang itu bisa Anda saling berpindah satu ke yang lain. Ya, ya kan Anda buka apa File Explorer, pakai membuka Excel, buka ini aplikasi browsing, Anda bisa mendengarkan YouTube sambil ngetik, misalkan itu contoh ya, itu bisa. Kalau dulu nggak bisa, waduh ngeri. Zaman, lu nggak bisa kenapa Pak? Karena hardware-nya nggak mungkin, hardware-nya nggak bisa cepat. Multitasking itu sebetulnya kalau Anda ngerti, multitasking itu eh dia dikerjakan juga sangat cepatnya. Sebetulnya dia dikerjakan semua, tapi saking cepatnya ya misalkan aplikasi satu jalan itu lompat ke aplikasi dua, lompat ke aplikasi tiga. Itu di dalam sistem sistem operasi itu dia jalan dia. Jalan berurutan sebetulnya. Jadi aplikasi satu, aplikasi dua, aplikasi tiga itu jalan. Nah, tapi kadang-kadang ada namanya sleep, ditidurkan. Aplikasi tidur karena nggak di nggak berjalan di background, nggak berjalan, dia diem kecuali kalau dipanggil. Nah, nanti ada namanya, nanti kalau ada Anda belajar misalkan multitasking
di sistem operasi, mata kuliah sistem operasi itu yang ngerti saya. Nanti Anda harus membangunkan, ada istilah sleep call, ada macam-macam, ada istilah-istilah gitu. Jadi program itu dijalankan semua atau tidak oleh operasi. Nah kita kita beritahu, oh ini aplikasi nggak usah jalan di background, biarkan kalau dipanggil baru jalan. Atau dia jalan juga, walaupun nggak dipanggil jalan. Melakukan proses hitungan. Misalkan kalau kita nyetel YouTube, YouTube-nya jalan, sementara kita lakukan yang lain. Nah, seperti itu ya. Agak rumit sih saya membahas ini kalau Anda nggak paham ya agak sulit. Tapi saya coba memberikan pemahaman seperti itu ya. Panjang saya belajar multitasking bahasa pemrogramannya itu rumit sampai sekarang pun sebetulnya saya nggak ahli banget. Tapi tahu posisi-posisi itu, tapi saya nggak bisa mengembangkan. Tapi saya sempat membuat robot dengan multitasking zaman dulu. Saya membuat ya jadi skripsi saya kan bikin robot. Nah ini ceritanya bikin robot. Nah robot itu kalau single tasking itu nggak bisa antara mata yang matanya mata robotnya itu kemudian dengan motor penggeraknya kakinya misalnya. Jadi mata itu di samping melihat tetap harusnya jalan kakinya. Nah, kalau single tasking dulu sebelum itu robot itu tahun-tahun sebelum saya ya, tahun 70-an, 80-an lah. Kalau saya kan 90-an ya, angkatan 90-an. Tahun 80-an itu robot sensor itu lihat dulu. Robot itu lihat baru jalan, lihat baru jalan, lihat baru jalan. Bagaimana sekarang melihat dan jalan? Dan saya mengembangkan itu membuat apa namanya sistem operasi sendiri bersama teman saya yang jago sebetulnya teman saya itu multitasking dan saya juga ikutan paham ya akhirnya ya terpaksa belajar ya rumit lah. Jadi bagaimana saya membuat mata mata dari sebuah apa robot itu kemudian langsung mengirimkan gerakan. Begitu ada mata itu melihat satu objek lain, maka dia akan berpindah. Jadi nggak perlu selesai gerakan itu sudah bisa gerakan yang lain. Nah, itu multitasking ya. Itu yang saya alami. Ya pengalaman saya. Jadi kalau kalau Anda ikut dosen-dosen yang masih muda yang dosen-dosen kayak Pak Supri, kayak Pak Fajar, kayak Putri, kayak apa nggak ngerti yang konsep itu nggak ngerti. Saya nggak paham dia. Kecuali kalau mempelajari khusus ya. Kalau Pak Yakin aja nggak sampai ke sana. Pak Yakin itu dengan saya selisih 6 tahun. Jadi keilmuannya masih apa istilahnya ya lebih tua saya keilmuannya yang setara saya mungkin Pak Toto itu ya bisa saya ngomong gini dengan Pak Toto ilmu yang dipelajari Pak Toto di waktu di S1-nya sama dengan saya ya tapi kalau dosen lain yang mudah-mudahan nggak makanya nggak akan membahas ini membahas oh multitasking nggak ngerti mereka multitasking adalah tahu secara definisi tapi secara teknis jauh ke dalam dia nggak tahu ya ya dosen-dosen yang usia seperti saya yang tahu gitu ya. Jadi saya ini mengikuti perkembangan komputer dari komputer jadul dul dia waktu di SMA komputer yang paling jadul sekali itu saya ngikuti saya pemrograman yang paling dasar sampai sekarang. Ya, tapi sekarang saya sudah nggak bisa ngejar karena butuh kecepatan, butuh apa ya hal-hal yang lain ya itu yang Gen Z yang bisa tahu gitu ya. Karena misalkan pakai flutter ya saya nyerah angkat tangan sudah Pak pakai flutter gini-gini oh ya silakan saya ngerti garis besarnya saja tapi saya nggak bisa coding menggunakan Android Studio misalkan itu saya nggak ya mampu pernah nyoba beberapa tapi nggak sampai mendalam PHP pun demikian saya hanya bisa mampu begini oh pasti ada fitur-fitur ini tahu fitur-fiturnya tahu beberapa hal yang penting tapi suruh coding sendiri sudah tidak mampu ya
Jadi kalau ada dosenmu yang sosokan, oh ini apa program itu nggak ngakui. Kalau saya ngakui nggak bisa. Tapi kalau konsep oke gitu ya, konsep-konsep oke. Dan itu jauh melebihi dari dosen-dosen yang muda-muda, junior-junior gitu ya. Karena konsep itu penting ya. Konsep itu lahir dari pengalaman. Jadi ada dosenmu yang tidak apa ya? Jadi mereka lulus itu langsung jadi dosen. Tidak pernah praktek di lapangan, tidak pernah dapat proyek, tidak dapat. Kalau saya pernah mengerjakan proyek, saya pernah kerja di beberapa tempat. Da- Jadi tahu dan itu saya bawa di dalam teori-teori itu ketemu. Oh ini dulu gini. Nah sekarang dosen yang muda-muda ngertinya secara teoritis gitu. Ya, bahkan nggak pernah membuat aplikasi yang pernah dijual. Jadi kalau ditantang, kamu tantang dosenmu itu banyak. Dosen kakak ngomong, misalkan ya, tapi ya jangan dilakukan ya. Sampean pernah buat apa Pak? Aplikasi apa? Terus sampean pernah jual nggak aplikasinya itu? Gitu ya, misalkan. Atau Anda pernah dibayar berapa membuat aplikasi? Yang bisa jawab itu sedikit. Nah, kalau kamu ke saya jawab ada banyak aplikasi-aplikasi yang saya dijual di pasaran itu atau tapi sudah punah sekarang sudah punah mungkin ya. Aplikasi sebetulnya ada aplikasi saya yang mahal sebetulnya itu harganya bisa mahal sekali ya mahal untuk ukuran tertentu jalan gitu ya mudah-mudahan dosen sekarang yang banyak pengalaman seharusnya memang tidak boleh jadi dosen dulu kalau saya misalkan ya pingin perguruan tinggi saya besar, maka dosen itu saya magangkan. Jadi nggak hanya mahasiswa yang magang, magang dulu. Sekolah teori buat apa? Magang dulu. 3 tahun di industri ini baru balik ke kampus. Bawa laporan, bawa itu, bawa hasil. Pernah jual, pernah membuat produksi apa baru. Jadi nggak boleh. Misalkan yang lucu nih, dosen tarbiyah ngajarin masalah ngajar, dosen tarbiyah bla 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 gitu ya, teori. Tapi nggak pernah jadi guru di SD, di SMP, di SMA. Kalau saya misalkan pernah jadi guru di SMP, pernah jadi guru hampir 10 tahun di SMA juga berapa tahun. Jadi tahu bagaimana cara menghadapi anak SMP, cara menghadapi anak SMA, itu ngerti. Terus apa saja yang perlu dipersiapkan, ngerti. Karena memang saya sarjana pendidikan. Saya punya gelar SPD dan saya nyemplung. Jadi kalau saya suruh ngajar tentang teori pendidikan, itu bisa. Eh, kalau ngajar psikologi ke anak itu harus begini-begini sesuai teori ini. Nah, saya sudah pernah. Tapi ada banyak dosen yang nggak pernah berdasarkan teori, nah, berdasarkan ini pendapatnya ahli ini, tapi dia nggak pernah jadi guru SMP, tidak pernah berhadapan dengan siswa nakal. Jadi mereka menghadapi siswa nakal adalah menggunakan metode begini-begini, tapi tidak berhadapan langsung. Kalau Pak Said pernah berhadapan langsung dengan anak nakal itu, ya, oh nakal-nakal anak SMP itu. Pernah gitu. Nah, yang itu penting pengalaman-pengalaman. Programmer juga gitu nanti Anda harus punya banyak pengalaman ya. Sebelum masuk, misalkan kalau Anda bercita jadi dosen ya jangan jadi dosen dulu lah. Cobalah kerja di industri perangkat lunak gitu. Oke, saya lanjut. Model pencitraan dalam sistem windowing itu ada seperti pixel. Dulu ini ada istilah-istilah jadul ini. Istilah jadul ini. Kita lihat ya. Apa itu pixel, GKS, PIC, dan PostScript. Loh kok ke sini? Ini kan pengembangan antarmuka modern GKS. Oh, kok nggak bisa ke GKS? Salah di mana ini? Kok aneh. Sudah saya siapkan, saya klik kok nggak bisa ke sana.
Mana tadi? Nah ini. Sebentar, ini kesalah di mana? Hyperlinknya apa salah ini? Nah, hyperlinknya, oh iya, enggak. Jadi hyperlinknya, ah, terus dari PKS. Nah, dari sini ke edit hyperlink ke ringkasan. Oke, sudah betul ya. Haha, tadi ada kesalahan nih. Nah, coba ya. Nah, ini diklik harusnya masuk ke, loh, kok nggak bisa? Kok nggak bisa ke slide berikutnya? Aneh. Jadi ini saya diblok dulu coba sih. Misal di mana ya nih? Blok, edit, edit hyperlink. Hyperlink ke sini. Jadi kalau diklik dia harus ke sini. Oke. Tadi remove link ya coba. Ini coba remove kok aneh. Hyperlink ke sini. Oke. Nah, dia masuk ke sini. Dari sini nanti kalau saya klik ini, dia harusnya balik ke sana. Oh ya, sudah betul ya. Kita coba ya. Tis, kok, kok tiba-tiba nggak mau. Oke, klik. Loh, kok aneh? Mestinya kalau diklik dia itu lari ke sini mestinya. Oke, nggak apa-apa lah. Saya manual aja ya. Nanti saya perbaiki. Kalau diklik mestinya harusnya ke sini ya. Nah, pixel adalah unit terkecil dari digital layar. Pixel itu satuannya yang sangat kecil dulu yang namanya layar itu hanya 320 kali 200 bayangkan ya. Atau 640 kali 480. Pixel layar komputer dulu itu pakai layar tabung hanya mampu 640 kali 480. Gak bisa bikin animasi, bikin tampilan ya jelek, kaku itu. Kalau bikin wajah orang pun kotak-kotak itu nggak kelihatan halus. Sekarang resolusi yang Anda punya, misalkan HP aja dengan layar kecilnya segitu, bayangkan ya, layar 6,7 in itu mampu dengan resolusi 2K atau 1080p sekarang standarnya. Layar komputer sudah begitu sehingga bisa tampilan bagus dengan warna sampai 16 juta warna. Sekarang sudah lebih. Ya bahkan 4K atau 8K ya, 8K atau 8K sudah sampai sana. Jadi halus. Kalau Anda bisa Anda jalan-jalan ke mana ke Hartono, ya paling enak itu. Kalau nggak punya duit kan nggak punya. Nanti sana ada televisi yang 8K sama yang 4K sama yang 2K atau yang jadul masih ada yang lama. Kelihatan kalau lihat non TV kelihatan kotak-kotaknya. Tapi Anda masuk ke yang lebih mahal 8K itu 8K itu halus. Bahkan Anda mendekat pun tidak kelihatan kotak-kotaknya. Hampir tidak kelihatan. Kalau Anda jeli pakai mata, oh kelihatan kotak-kotaknya kecil sekali. Kalau saya sekarang menghadapi layar saya ini yang 1080p, tampilannya itu terlihat saya masih bisa, tapi harus saya pakai menggunakan kacamata baca, saya masih kelihatan kotak-kotak kalau pakai monitor. Tapi kalau HP nggak kelihatan itu, saking lembutnya pikselnya. Oke. Kemudian ada GKS, Graphical Kernel System, adalah standar grafik. Jadi memang sudah apa ya, sudah dibuat function-function itu ya. Jadi sekarang pixel itu sudah dikemas jadi GKS istilahnya. Ya.
Kalau bikin layar, layar ini tinggal manggil. Kemudian mulai meningkat ada istilah PIK ya. Dulu era-era lama ya tahun 2000-an ini ada PIK, Programmer Interactive Graphic System. Tapi sekarang hal-hal gini sudah nggak ada. Apalagi PostScript. PostScript itu, nah ini pada kasus ijazah Jokowi sebetulnya itu berkembang. Belum ada printer laser sebelum. Ada namanya PostScript. Ya, yang mengembangkan Adobe. Bayangkan dulu itu tahun 92 saya sudah kerja praktek di Jawa Pos. Dan di sana ada komputer komputer sudah ada jaringan sebetulnya tapi mahal sekali komputer untuk eh, desktop publishing untuk penerbitan. Jadi tampilan tampilan cetak itu sudah tampil di layar pakai komputer Macintosh dulu. Belum ada Windows. Windows ada tapi enggak sebagus apa namanya sebagus apa eh aplikasi Adobe itu. Jadi kita bisa mendesain nampak di layar. Jadi kita hanya butuh jadi wartawan itu menyerahkan disket ketikanya kemudian dipas. Saya sendiri waktu itu menyerahkan konsep berita langsung dan saya melihat langsung bagaimana tulisan saya itu dimasukkan ke dalam lembaran tampilan cetak. Kemudian dicetak menjadi ke Japos itu menjadi foto. Kemudian dari foto itu ya ditempel ke plat aluminium untuk dijadikan plat cetak dan kemudian tercetak. Jadi jam 1 malam itu saya bisa membaca berita saya sudah dapat jam 12 malam dihapus dan terbaru saya sudah bisa bisa tahu. Jadi proses itu saya kerja prakteknya malam hari. Ya, kerja praktek. Menyenangkan sekali kalau anak TI kerjanya apa nggak tahu. Saya kadang-kadang kerja prakteknya hanya sekedar formalitas saja ya. Itu beda dengan zaman dulu kerja praktek itu betul-betul bagus ya, dipantau betul ya, dinilai betul. Nah, sekarang banyak yang kerja praktek. Apa hasilnya? Harusnya dalam bentuk artikel gitu. Tapi nggak pernah dipublish. Sudah janjian sama mahasiswa. Nanti kalau sudah artikelnya dipublish ya, sudah dapat nilai lari sudah. Nggak pernah ketemu dosen pembimbing apa? Dosen pembimbing kerja praktek itu pasti Anda lakukan ya. Sebenarnya dosa besar itu. Nggak barokah ilmunya. Karena disuruh dosennya publish ya. Ya Pak gitu. Ya, tapi tahun kasih nilai Pak, ini nilainya harus sudah masuk, dikasih nilai tapi ternyata nggak diurus itu, karena publikasinya nggak pernah publikasi, nggak punya apa, pokoknya dilihatkan. Terus kamu dapat apa hasil apa di di praktek tadi ya kamu juga nggak mau tahu, dosennya juga nggak mau tahu, ya hanya formalitas saja. Sekarang ilmu-ilmu kuliah formalitas ya, saya terus benci sekali yang model-model gitu. Jadi jangan salahkan Anda dibayar murah, Anda jadi budak-budak antek-antek asing itu. Artinya Anda itu antek-antek asing ya. Anda dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan global hanya sebagai kacung-kacung aja gitu. Itu susah itu kadang. Makanya saya terus gimana ya gitu. Oke, oh ini bisa kembali. Kalau ini nggak bisa ke sana, aneh. Diklik loh nggak bisa ke sana ini. Tapi ke sana bisa kembali aneh. Cara standar untuk membuat tampilannya lebih baik ya. Sekarang sudah dikemas lah ini. Anda nggak perlu tahu ini sekarang ini hal yang lama. Sekarang Anda sudah terbungkus lah. Model ini tidak hanya membantu output grafis tapi juga dapat digunakan untuk jadi yang ditampilkan yang dari buku itu ya ini kuno ini mestinya diperbaiki lah yang sekarang. Tapi ya ini ya, juga ada saya ketahui bahwa output itu tergantung dari input. Input pun harus jangan jadul input. Sekarang bisa input bisa menerima lebih kompleks ya. Oke, jadi sehingga interaksinya akan menjadi lebih kuat.
Ada istilah client server dulu ngetren ya, istilah client server. Tapi sekarang sepertinya itu tidak dominan karena memang sudah jamak. Dulu komputer single alone, satu komputer, tapi tidak bisa berkomunikasi dengan komputer lain. Makanya kemudian ada berkembang istilah client server. Jadi ini bukan sekarang pun klien ke klien tidak melalui server bisa ada melalui peer to peer ya. Ada ada teknologi host to host atau dari komputermu terhubung dengan komputer yang lain. Tidak melalui server. Nah, kalau kalau sekarang ini apa namanya apa kita melakukan Zoom yang sekarang ini Zoom ini, maka Zoom ini melalui server dulu, kemudian distribusikan. Tapi kalau kita berdua misalkan, maka kita bisa pakai konsep tidak melalui server, tapi dari layar kita sebetulnya komunikasinya langsung ke komputer yang lain. Jadi video call misalkan ya, itu nggak melalui server. Eh, Video call. Tapi kalau video callnya melibatkan lebih dari satu orang, misalnya dua, lebih dari dua, misalnya tiga, itu sudah melibatkan server. Nah, jadi ada model klien kalau Anda pahami. Nah, sekarang ada X Windows System. Nah, sekarang ada X Windows System. Dulu, tapi sekarang Anda nggak tahu, pokoknya gunakan sekarang. Itu memungkinkan komunikasi antara klien server. Jadi kita bisa berkomunikasi melalui protokol-protokol yang disediakan oleh Windows System tadi. Tapi sekarang itu jadi standar, artinya ya ya sudah biasa ya. Ya pasti seperti itu gitu loh. Ya. Ada namanya event yang kamu harus sudah ngerti event itu apa ini. Pemrograman ini istilah-istilah jadul-jadul yang nanti Anda lewatan aja nggak apa-apa. Tapi Anda sekedar tahu aja. Pertama ada namanya loop read evaluate ya. Di mana aplikasi mengatur penuh alur pemrosesan event. Apa itu event? Nah, event sendiri juga satu pengertian yang perlu Anda pahami ya. Agak kompleks lah. Nah, mestinya diklik tadi tampil ya. Read evaluasi ini saya kok aneh ini. Ini aneh ini. Jadi ini sebetulnya kalau diklik mestinya lari ke definisinya. Sebentar. Loh, kok nggak lari ya? Mestinya ke sini. Nah, kemudian dari sini balik ke situ. Itu mestinya dari sini balik ke situ, ke atas. Oh iya, sudah betul sebetulnya. Coba ya. Kok nggak berjalan ya? Ini kesalahannya di mana ini? Nah, klik, nggak mau. Aneh ini. Ya, nanti aja definisinya. Ya, pokoknya tahu aja lah ya. Ada namanya event. Event itu ada saat event itu adalah program yang terpenggal-penggal, potongan-potongan program. Ya, di dalam kamu kalau membuat program kan ada potongan-potongan program sebetulnya. Nah, potongan program itu bisa dipanggil dan bisa dievaluasi, bisa dibaca secara looping ya. Itu gimana ya caranya? Nanti ada istilah callback ya, dibangunkan, dipanggil, kamu ke sini, kamu jalankan programnya. Kemudian nanti program itu jalan, kalau program itu jalan nanti di tengah perjalanan kalau aplikasinya perhitungan di dalam event tadi itu memerlukan hasil dan kita nggak tahu kapan dia dia selesai, kapan dia sudah mengerjakan, nanti muncul notifikasinya dalam codingan ya, dalam codingan itu kenalnya di multitasking memang callback dan event notifikasi yang itu Anda tidak kenal sebetulnya ya. Tapi paling enggak teori ini ya dipahami aja gitu ya. Karena enggak sekarang
ngapain susah-susah mikirin ini, tapi paling tidak Anda ngerti bahwa potongan program-program itu diatur oleh sistem operasi, yaitu X Windows System tadi. Itu program itu Anda buat potongan-potongan program dan kemudian program itu panggil, kamu kerjakan, kerjakan, kamu kerja. Nah, kalau sudah kerja, kemudian kalau sudah kerjaan selesai, kamu beritahu ya. Nah, memanggil pekerjaan itu, event tadi, itu namanya callback. Untuk dia, kamu jalan. Nah, itu namanya callback dan seterusnya ya. Ya, istilah itu hanya sekedar tahu aja lah. Sebetulnya itu sudah jalan secara otomatis gitu ya. Paradigma read evaluate memberikan kontrol penuh. Sudah ini tidak perlulah dibahas. Ada dialog preemptif. Nah, ini apa ini? Juga istilah-istilah di dalam pemrogram multitasking sebetulnya ya. Apa perlu tahu ya? Saya hanya manualnya lah di awal-awalnya nggak sampai perlu mendalam dan itu enggak nanti dalam hal praktek sebenarnya nggak nggak terlalu apa namanya Anda perhatian karena sudah by automate ya langsung otomatis ya. Kalau Anda coding ya coding aja wis nggak perlu sampai ke dalamnya. Jadi kalau generasi saya, begitu tombol keyboard A ditekan, itu saya proses proses kenapa? Kan kabelnya apa namanya kabelnya keyboard itu kan cuma isinya 4. Tapi bagaimana dia bisa mendeteksi tombol A, B, C, D, sedangkan saklar listrik misalkan satu tombol saklar listrik hanya untuk satu mematikan satu lampu dan itu dia kontrol satu lampu ada jalurnya sendiri. Nah, kalau kalau Anda mau tahu cara kerjanya keyboard, uh belajarnya satu SKS kok 3 SKS sendiri. Jadi rumit saya dulu belajar itu gitu loh. Dan saya bisa bisa membuat keyboard gitu. Kalau sekarang diperintahkan buat keyboard bisa gitu. Tapi sekarang kan sudah ada chipnya jadi. Dulu itu chipnya harus saya rangkai, kemudian keluar kabelnya masih 8 dulu. Nggak, jadi keyboardnya ada banyak 64, yang keluar 8. Kemudian menjadi 4 itu. 4 itu sebenarnya 2, yang 2 itu data, yang 2 itu plus minus. Jadi 4 itu ada plus minusnya sudah keluar. Jadi kabel USB itu kan serial. Nanti cara pemrograman serial paralel dulu tuh setengah mati belajarnya serial paralel itu. Bagaimana berkomunikasi komputer satu dengan komputer yang lain itu ada teknologinya, ada tekniknya. Nah, sekarang nggak perlu colok-colok gitu aja, wis pakai aplikasi, Anda bisa memindahkan file satu dari komputer satu ke yang lainnya pakai misalkan pakai RJ45 atau pakai WiFi. Wis pokoknya gitu Anda nggak tahu prosesnya. Bagaimana sebuah file itu dikirimkan melalui WiFi melalui protokol sampai ke komputer yang satunya itu bagaimana prosesnya itu saya tahu. Makanya ya sekedar Anda akan melihat bagaimana tombol A ditulis, ditekan sampai tampil di layar membentuk tombol A itu kalau generasi saya itu ngerti. Tapi Anda nggak perlu tahu, pokoknya A keluar A gitu aja lah. Ya, nggak usah, wah berat sekali nih di anu Pak Said ada istilah, pokoknya tahu aja. Pokoknya tahu ceritanya dongeng. Saya hanya mendongeng aja notifikasi itu apa, event itu apa, callback itu apa, dialog preemptif itu apa itu aja ya. Tapi sebenarnya Anda sudah nggak terlalu menghiraukan itu nanti. Tapi dukungan implementasi artinya aplikasi untuk membuat aplikasi, jadi aplikasi untuk membuat aplikasi itu harusnya disediakan. Komponennya juga harus sudah banyak. Dulu saya terlibat dalam satu grup, istilah grupnya di penggemar para programmer itu saling bersaing bagus-bagusan tampilan. Tampilanmu kok bisa begini? Kamu pakai komponen apa? Namanya visual komponen ya. Menunya itu kok bisa begitu, menunya kok bisa begitu, misal slide.
atau apa. Oh, pakai teknik ini ada codingnya dipakai. Ya, itu saling bertukar pikiran dulu itu saling adu trik tips pemrograman. Tapi kalau sekarang itu aneh, sudah tidak ada lagi, bahkan melebihi dari itu gitu ya. Ada toolkit dulu, ada toolkit. Ya, ada scrollbar sendiri. Toolkit itu dulu diperjualbelikan atau diseminarkan, di workshopkan. Bayangkan dulu saya ngisi toolkit cara membuat menu window, cara membuat menu tarik pull down menu. Nah, apa itu pull down menu? Jadi kalau diklik terus turun ke bawah itu pull down dulu. Saya harus apa namanya menyampaikan ke banyak komunitas dulu itu. Nah, di kampus juga gitu, saya membentuk komunitas dan saya akan share ke komunitas saya itu ya bersama penggemar. Lucu pokoknya kalau zaman dulu, kalau dilihat sekarang, aduh lucu sekali itu. Jadul banget itu ya, sangat-sangat jadul. Toolkit mengintegrasikan input output, iya dulu gitu ya. Jadi interaksinya sekarang sudah nggak pakai. Kalau sekarang sudah satset wat gitu ya aja mahasiswa sekarang harus. Tapi itu kadang-kadang ya lemot juga, Anda kadang-kadang lemot. Oh, aneh padahal sudah dikasih fasilitas tapi lemot karena kurang belajar, kurang uji coba. Jadi Anda itu kalau nganggur-nganggur jangan mainan game. Tapi buat game seperti saya dulu buat game gitu ya. Jadi ngerti gimana objek bergerak kemudian ditembak misalkan. Kalau sekarang Anda sudah pakai apa itu Unity, pakai apa itu kan sudah tersedia, enak, sudah codingnya tinggal. Kalau saya dulu, waduh harus menyiapkan bagaimana ledakan, bagaimana ini ngitung ngitung secara matematis kapan ini ditekan sampai ke atas kena objek itu berapa jaraknya sebenarnya. Anda nggak perlu langsung definisinya objek terkena tembakan. Ya udah cuman gitu aja. Sudah disediakan function-functionnya. Nah, kurang enak apa? Tapi Anda masih kurang nggak enak, nggak mau belajar. Ya susah gitu ya. Saya katakan susah, harus belajar ya, anak ya. Orang tua ini kasih kamu jangan main-main. Mainan boleh, tapi dibatasi. Yang penting adalah bagaimana membuat aplikasi. Aku tak bikin aplikasi. Niru pertama enggak apa-apa, niru aplikasinya buat game. Game yang seperti Mobile Legend misalkan ya. Nggak apa-apa. Itu apa dari sederhana saja, tembak-tembakan. Nanti berkembang kok, nanti berkembang menjadi aplikasi yang hebat dan Anda menguasai. Oh, bagaimana ya? Kok bisa seperti ini? Bagaimana ya seperti ini? Cari itu di internet teknik-tekniknya itu dibuka kadang-kadang di internet itu kadang-kadang banyak orang yang memberitahu. Jadi nggak hanya Unity yang ada di itu. Jadi pengembangan dari Unity seperti apa Anda harus tahu. Banyak yang pinter-pinter gitu. Ya, menyenangkan sebenarnya. Sekarang ada yang rumit Pak, saya nggak belajar. Oh, aduh, kamu yang anak TI sudah ada Unity, gak kamu kembangkan, kamu diajari bikin game, oke lah, sudah bagus. Saya lihat sudah bisa bikin game bagus-bagus. Tapi berhenti hanya ngerjakan tugas dari dosen ya sudah gitu aja. Tapi nggak mengembangkan dirinya sendiri bagaimana saya membuat game yang memang nanti laku di pasaran, terjual. Belum pernah saya mendapati game yang berkembang di pasaran itu hasil karya anak TI Uno. Kita sudah 20 tahun berdiri, bayangkan tahun 2004 ya mulainya TI sampai sekarang 2006 sudah 20 tahun. Bayangkan sudah punya anak itu sudah ada anaknya tiga, anaknya sudah masuk sekolah SMA. Sebentar lagi itu ada yang sudah mau meritkan anaknya gitu ya. Bayangkan lulusan tahun 2004 nanti sudah mau mantu. Tapi Anda generasi yang sekarang itu atau generasi yang dulu itu tidak membuat aplikasi yang dikenal di masyarakat. Oh ini buatan anak TI UIN Malang, enggak muncul. Karena apa? Enggak pernah dan coba-coba bikin. Dan itu enggak diajarkan, harus diajarkan kampus. Ya kamu sendiri. Ya, saya dulu bikin game pernah itu sampai di-share di banyak tempat gitu ya.
istilahnya viral itu pernah saya buat. Itu zaman dulu ada game ya sederhana sekali ya, game-game TikTok itu, TikTok tuh misalkan, tapi dengan versi yang berbeda. Kemudian ada program lorong-lorong apa kayak sekarang itu misalkan main Roblox ya. Jadi versi Roblox tapi versi jadul dulu saya buat, dan itu dipakai. Ternyata saya misalkan ke tempat lain tuh ada yang ngopi program saya kan, di copy gitu. Loh, ada dulu nggak kenal internet tapi penyebarannya ada sampai beberapa tempat itu saya eh, game saya itu ada ya. Tapi jadul banget dah kalau lihat sekarang, kalau sekarang. Tapi itu sudah sangat sukses gitu loh. Bisa di-share ke berbabnya orang gitu. Wah, menyenangkan sekali kalau aplikasi kita digunakan orang itu. Nah, kalau Anda tidak pernah seperti itu, alangkah naifnya, alangkah ruginya gitu ya. Jadi sudah punya kemampuan keilmuan tapi nggak pernah didedikasikan penuh pada ilmu tadi gitu ya. Ayo Rek, ya. Ya, pendekatan toolkit dan seterusnya oke lah. Nggak, saya lewati aja ini. Kemudian sekarang ini eh, ada UIM. Nah, ini UIM masih dipakai ya. User Interface Management System. Atau dikenal dengan UI. Sekarang bukan hanya UI tapi UX. User Experience-nya. Apa itu? Itu tahu bedanya UI sama UX itu harus ngerti ya. Jadi kalau UI itu antar mukanya saja, tapi UX itu bagaimana ada gestur. Kalau misalkan begini, menjadikan begini. Nah, kemudian pengguna itu lebih enak, oh begini-begini dan seterusnya, itu UX gitu. Nah, sekarang pada UX. Kalau ini kita bahasan kita memang jadul ini UI, tapi sebetulnya nanti di dalam kita nyari nyari ke UX, nanti saya bentar lagi saya ajari cara mencari literatur pakai database Lens ya, sebentar lagi ini yang terbaru ini. Kemudian ada MVC, Anda kenal MVC ya. Apa itu MVC? Ya nanti ini diklik gak bisa ini. Ini klik. Oh, bisa ya? Eh, kok lari ke sini? Salah ini. MVC nggak lari ke sini. Oh. Nah, ini diklik, nah lari ke sini. Ini diklik kok lari ke sini. Oh, kacau ini saya. Tidak apa-apa ya, nanti Anda nanti betulin. Oke lah. Salah zaman ya. Nah, ada istilah MVC ini yang paling-paling umum ya. MVC itu apa? Nanti kita cari di Lens sebentar lagi ya. Masing-masing menawarkan pendekatan berbeda dan mengelola interaksi antara pengguna, sistem, dan tampilan. Pada akhirnya terhadap trade-off. Jadi trade-off itu mengorbankan ya, mengorbankan satu hal untuk yang satunya lagi untuk kepentingan. Jadi mau fleksibel dan mudah, yang mana yang pilih? Fleksibel tapi rumit, tapi ada yang mudah tapi nggak fleksibel. Tapi harusnya keduanya fleksibel dan mudah. Tapi biasanya salah satu ini Anda korbankan. Ya, oke. Nah, oke lah. Oh, sudah habis nih ya materi kita. Ada tugas ini keterbaruan ya. Lupa nggak diajarin itu apa namanya materinya. Bisa Anda tanyakan ke ChatGPT yang lainnya boleh. Tapi Anda pahami, misalkan nomor satu ya. Ada aplikasi berbasis AI ya, pakai voice. Sekarang itu AI makanya kalau Anda pakai AI yang gratis nggak bisa, tapi kalau pakai AI yang berbayar Anda bisa ngobrol pakai ChatGPT, bahkan ada melalui podcast itu lucu. Jadi AI-nya bisa diajak diajak podcastan gitu. Dan bagus sekali itu. Sekarang beda dengan yang dulu. Nah, di situ ada konsep event callback. Tadi kan sudah ada loop control nanti. Nah, dihubungkan dengan input suara, gestur, dan konteks seperti apa. Apakah paradigma model klasik ini, event klasik ini, ya, event klasik ini masih memadai zaman dulu. Nah, sekarang sudah ada reactive programming atau stream based arsitektur sekarang. Berikan argumentasi kebutuhan latensi. Apa itu latensi?
Yaitu adalah kecepatan data itu sampai ke kita. Kalau kecepatan data itu lambat, ya kita nggak bisa ajak ngomong apa namanya ChatGPT seolah-olah langsung. Kalau dulu ngomong dia reaksinya lambat. Nah, coba aja di YouTube, di podcastnya kamu cari ada YouTube podcast dengan ChatGPT ya. Namanya kita panggil Chatty ya. Bentar ya saya carikan ya. Podcast, podcast dengan ChatGPT. Nah, ini podcast dengan ChatGPT. Pakai Coach Justin atau pakai yang ini. Nah, bentar. Nah, ini. Sekarang sudah bisa yang mana? Bukan ini ya. Nah, ini. Nah, ini orangnya ini. Nah, ini episode 2 boleh cari saya share ya. Saya lihatkan sebentar aja. Setuju sama gue untuk jangan Nah, kasih data-data pribadi ke lu. Berarti ada kemungkinan dong lu ngambil data-data pribadi gue. Kalau misalnya gue kasih nomor HP, alamat lengkap dan lain-lainnya, lu bakal apain data-data itu? Dari sekian banyak pertanyaan yang masuk, apa sih pertanyaan yang paling aneh atau nyeleneh yang pernah lo dapet? Biasanya kan ada aja tuh yang bikin lo ngakak pas baca. Jadi Ceti, lu bakal ngobrol sama AI lain yang sama-sama dengan nah, jadi bisa bisa ngobrol antara dua ChatGPT lah. Lucu ini nanti. Tapi bisa bagus sekali yang ini. Kalau ngikuti Gulman, Gultom ya, Gultom. Ini ada banyak sekali dia mengeksplor podcast. Ya, podcast dengan ChatGPT. Nah, di sini. Kalau Anda ngikuti ini bagus sekali gitu ya. Nah, nanti Anda ikuti aja lah. Anda ikuti aja ini yang tadi itu videonya. Oke. Eh, kita lanjut lagi. Itu nanti latensi bagaimana dia cepat sekali. Dulu nggak bisa seperti itu. Dan kalau Anda mau nyoba ya nggak tahu. Saya dulu pernah nyoba Gemini dan ChatGPT untuk komunikasi dua HP itu saya adap-adapkan dan dia ngobrol nggak ada habisnya. Ngobrol ngerumpi kayak orang ngerumpi gitu ya. Satu ngomong, saya setting kamu sebagai narasumber, kamu sebagai hostnya, kamu sebagai bintang tamunya ya. Yang kita obrolkan adalah tentang aspek ini misalkan. Duh, udah ngobrol dia, ngobrol itu sampai setengah jam itu nggak selesai. Ada dipertanyakan dan sebagainya dan kreativitasnya tinggi sekali itu. Ya, Anda mau nyoba silakan ya. HP-nya satunya, aplikasi satunya ngobrol atau sama-sama ChatGPT ngobrol ya. Itu mungkin ya. Yang kedua evaluasinya. Nah, evaluasi ada aplikasi Super App. Super App itu apa? Gojek, Grab. Di dalamnya kan tidak hanya satu aplikasi. Di Gojek ada GoSend, ada GoFood, ada macam-macam. Jadi Super App dia menggunakan arsitektur microservice itu apa? Ya, ada apa namanya? Ya, tanyalah nanti itu. Dan itu ada beberapa nanti ada front end modern sekarang rancang adaptasi arsitektur yang sudah pakai Flutter ya. Ya dari segi maintainabilitas, main perawatan dan skalabilitasnya gimana kalau kita mau program yang kita mau besarkan dulu kalau ya jadul itu ada beberapa. Nanti Anda bisa tanyakan ya berbantuan AI silakan saya nggak melarang pakai tapi dibaca difahami ya dibaca difahami jangan selesai pokoknya selesai ada jawaban dikumpulkan bukan begitu tapi Anda pahami Anda rasakan Anda pelajari oh maksudnya begini itu kalau memang sudah ngerti berarti materinya sudah paham kalau enggak nanti Anda nggak akan berkembang ya perhatikan jadi tugas ini adalah nanti itu pembentukan pemahaman dari tugas ini. Ya, nanti dilihat ada evaluasi nomor 5 kemudian di foldernya saya kasih ya. Foldernya silakan dimasukkan di folder tugas 6 gitu. Nah, sekarang masih ada waktu kita sampai jam 9 ya, ada waktu sedikit. Nah, saya perlu menjelaskan
tentang apa namanya satu database yang kita sebut namanya Lens. Nanti supaya ngerti nih. Sekarang kita pakai Lens namanya ya. Jangan pakai Google aja gitu atau Scholar. Anda masuk, bikin login, kemudian Anda klik yang ini Scholarly. Nah, kemudian di sini Anda ngetik keywordnya apa. Bisa panjang, keyword itu nggak hanya satu ya, ada and, or, dan macam-macam. Nanti dalam pencarian itu juga penting ya, penting. Nanti saya kenalkan nanti. Sementara kita masuk pada apa namanya satu apa perintah misalkan ya. Pada di dalam sini kan ada MVC ya. Misalkan MVC itu adalah eh, atau UIM ya, UIM. UIM itu apa? Tinggal kata kuncinya adalah UIM ya. Misalkan gini. UIM yang terbaru bagaimana? Perkembangan dari user interface management system yang ada sekarang seperti apa. Anda masuk ke database ini, Anda klik aja di sini, pakai tanda kutip ya. Itu berarti semuanya jadi satu, nggak bisa dipisahkan. Kemudian Anda melakukan search gitu. Nah, dia akan mencari. Nah, ini penting ini. Pencarian di Lens itu pertama nanti Anda diverifikasi user apa valid user apa enggak, robot apa enggak gitu ya. Nah, seperti ini ya, sebentar. Dia ada proses. Isinya cepat mestinya. Nah, ini ada masuk ke Cloudflare ya. Nah, Cloudflare itu apa? Nanti Anda juga tidak tahu. Bentar. Lagi proses ini. Nah, dia muncul ini. Tapi dalam bentuk ya buku tahun 85. Kuno sekali memang. Jadi teori tentang user interface management ini kuno sekali. Nah, kemudian di sini ada tahunnya, Anda buat tahunnya sekarang. Jadi misalkan tahun 2025, misalkan mau yang terkini ya. Misalkan Anda mau penelitian ini, 1 tahun terakhir. Wah, Anda mau meneliti tentang, nggak ketemu dokumennya. Tahun terbaru sudah nggak pernah dibahas. Bayangkan, jadi kalau kita membahas, kalau misalkan kata kuncinya kita perbarui ya, kita perbarui, itu karena sudah tidak kenal lagi, istilah-istilah itu tidak kenal. Dalam penelitian itu sudah nggak kenal, opo itu ya, nggak tahu. Kita coba cari yang baru ini new search, edit search ya. Nah, sebentar. Nah, di sini ini kita ganti. Nah, sudah tidak ada. Nah, sekarang yang dikenal adalah user experience. Nah, kalau kita pakai pakai kata kunci user experience, maka penelitian ini akan banyak. Nggak percaya lihat. Loh, ini akan ditemukan penelitian sebanyak 112.000 penelitian. Moco iki mblenger. Apa itu yang dimaksud dengan user experience? Ini ada book chapter muncul di sini. Nah, tapi ini rata-rata ada yang berbayar. Nah, nggak bisa diambil. Nah, Anda nyari yang open access, maka di sini flagnya Anda buat yang open access. Kalau saya gitu, mencarinya selalu open access. Kalau skripsi, autor nggak usah, macam-macam nggak usah, funding nggak usah, misalnya publisher nggak usah. Open access-nya mau pakai yang mana? Ya, ini ada open access itu macam-macam dianukan dengan warna. Ada warna gold, ada warna macam-macam. Misalkan yang gold berarti yang terbaik. Jadi open access tapi yang terbaik. Nah, muncul di sini. Jadi ada flagnya, ada. Nah, kemudian ini dokumen tipenya apa? Ini perlu.
Nah, masuk ke jurnal aja, jangan yang lain, preprint apa nggak perlu, buku nggak perlu, di refine nanti mengecil lagi dia. Nah, 65.000 masih kurang kecil lagi, bisa nanti di-N-kan dengan yang lain, user experience apa gitu ya. Nah, tapi misalkan cukup Anda bisa baca di sini. Nah, lihat user experience journey map, theoretical dan practical aspek. Nah, Anda mau belajar yang mana? Nah, N-nya nanti bisa ditambah ya. Ditambah panjang sekali ini. Ini sementara menggunakan user experience. Nah, ini mesti open access. Nah, nanti mesti bisa di-download. Jadi misalkan ini redesign of user experience in apa ini ya? Experience questionnaire method. Wah, agak rumit misalnya aplikasi. Oh, ini ya. Ada lebih kompleks lagi. Misalnya evaluasi. Nah, user experience Nah, ini pakai user experience questionnaire. Sekarang itu ada usability yang kemarin ada belum tugasnya belum saya spesifikkan ya. Sebenarnya penelitian itu eh misalkan ini, nah ini open access ini. Mau lihat isinya tinggal diklik. Nah, nanti muncul di bawah sini doinya, mesti harus ada doinya. Nah, di sini identifier tipenya tadi ada yang belum ya. Ini diklik doi ya tadi ya. Jadi mesti harus ada doinya. Nah, kalau di saya nanti kalau kalau skripsi atau apapun nanti paling tidak artikelnya itu open access bisa di-download dan apa namanya? Nah, ini misalkan evaluasi user experience of Belanjo, aplikasi Belanjo menggunakan user experience questionnaire. Ada. Ini kapan hari kan juga saya tapi dia sama aplikasinya Belanjo ya, tapi user experience-nya seperti apa? Nah, ini misalkan yang ini aja, yang ini. Ini masuk ke sini. Nah, dia akan masuk ke jurnalnya tadi. Nanti dari jurnal tadi akan kita download. Pasti dia open access karena kita mintanya open access. Gak lama, kalau ngakses Indonesia lamanya minta ampun. Webnya Indonesia itu lemot-lemot semua. Woi, oh tidak dapat dijangkau ya. Jengkel kan kalau gini nih. Oke, kita cari yang lain. Nah, kita cari yang lain ya. Kita buktikan kalau memang nanti dapat gratis ya. Nah, ini misalkan untuk Halodoc, aplikasi Halodoc bagaimana menganalisis user experience dan user satisfaction-nya. Ini juga istilah terbaru dari yang materi kita. Sebenarnya materi kita itu jadul, tapi arahkan ke yang sekarang kekinian yaitu user interface, user experience atau user satisfaction ini ya. Nah ini misalkan kita masuk ke sini, nanti dia akan masuk ke webnya. Aduh mana ini, cepat ya. Kalau sudah ini nanti sudah ngerti ya sudah saya tinggal. Nanti Anda nyari sesuatu pakai lens, nanti bisa dibuat penelitian nanti sambil jalan. Nanti berikutnya minggu depan dari lens bagaimana dari lens itu bisa menjadi judul penelitian nanti. Nah, masukkan ke situsnya ini, ke jurnalnya, kemudian kita full text boleh atau apa ini nanti di sini ada PDF-nya, misalkan kalau nggak ada berarti yang ini kita klik, kita akan nanti diarahkan. Nah, kita dapat ini kita bisa download. Nah, sudah dapat ini ya, dapat ya. Nah, nanti ini Anda masukkan ke Zotero atau ke Mendeley. Kalau saya nanti saya kenalkan Zotero. Nah, ini tahun 2025 karena kita tadi kan tahunnya kita buat tahun terbaru. Nah, ini sudah dapat. Nah, Anda baca ini kan sulit atau bingung ya bahasa Inggris terus wah, oh posisi gitu ya. Repot gitu ya misalkan ini. Nah, itu sudah ada di sini namanya aplikasi untuk mengevaluasi namanya user acceptance dan macam-macam ini sudah jamak ini. Ya, ada 16 pertanyaan ini udah banyak. Nah, misalkan ingin tahu ini apa sih gitu ya. Kan sudah ini ya. Met met
Nah, ini Anda tanya ke ChatGPT ya. Mungkin Anda sudah pinter ini. Masuk ke obrolan yang baru, diklik, masukkan. Nah, Anda masuk ke jurnal tadi. Tadi saya download ya di sini. Nah, ini filenya. Nah, di sini Anda tinggal jelaskan dan review. Beda loh penjelasan dan review artikel ini. Nanti hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, akan mungkin berbeda di Anda ya, tapi paling tidak mirip sudah. Nah, nah, jadi nggak perlu membaca membaca bahasa Inggrisnya. Di sini sudah artikel berjudul bla 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 membahas faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap aplikasi kesehatan. Fokus utamanya ada 3 hal, yaitu user experience-nya apa, user satisfaction-nya apa, service quality-nya apa. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan survei terhadap 81 responden pengguna Halodoc. Ya, temuannya sangat jelas. Ini ada temuan-temuannya dan seterusnya. Nah, kekuatan, nah ini mulai review artikelnya. Kekuatannya adalah begini. Model ini diadopsi dan seterusnya. Kelemahannya apa? Ini muncul nih kelemahannya. Nah, dari sini udah enak sekali gitu ya. Nah, oh tentang itu gitu ya. Oke, misalkan dari artikel ini, tentukan gap penelitian yang ada untuk novelty penelitian selanjutnya. Nah, misalkan gini ya, oh selanjutnya ya nggak apa-apa. Nah, kemudian gapnya apa di sini? Nah, muncul dia peneliti belum memasukkan variabel penting seperti trust. Nah, jadi dia itu ada kekurangannya. Oh, kekurangannya adalah ini. Nah, secara teori juga ada kekurangan seperti ini. Nah, kemudian buat nanti judulnya muncul di sini, novelty-nya muncul, konteksnya, gap-nya muncul ini. Kesimpulan, novelty, dan sebagainya muncul nanti. Nah, sekarang Anda buatkan 10 ide judul penelitian selanjutnya. Nah, nanti dia akan bikin judul. Nah, kalau ke saya nggak repot, kamu nyari judul dulu, nyari artikel dari artikel tadi, terus jadi judul. Nah, tapi memang perlu diskusi ya untuk saya misalkan ini ada judul peran trust sebagai variabel mediasi user experience dan user. Ini bisa, tapi kalau untuk skripsi juga agak sulit ya. Misalkan gini, judul judul untuk skripsi teknik informatika. Minta yang lebih spesifik. S1. Nah, gini aja. Nanti beda dengan judul itu dengan skripsi. Lihat, 10 judul skripsinya sesuaikan. Analisis pengaruh, evaluasi user. Nah, itu bisa Anda kembangkan. Nah, perbandingan aplikasi Halodoc. Nah, kan ada Halodoc sama Halodokter. Nah, perbandingan user experience-nya 2 aplikasi itu pada pengguna mahasiswa. Ini bisa jadi skripsi. Ini jadi skripsi. Analisis tingkat kepuasan pengguna aplikasi kesehatan. Ini pakai IPA namanya. Ya, metodenya IPA. Atau pakai yang ini. Nah, ini juga bisa jadi skripsi, judul-judul skripsi. Nah, nanti Anda oke mau yang mana? Nanti jabarkan terus. Nah, nanti di ACC jadi proposal, pra proposal jadi proposal, kemudian lanjut menjadi skripsi. Tapi harus ada pembimbingan mana yang memungkinkan untuk oh ini cocok ini di UIN Malang bisa jadi kalau oh di UIN Malang nggak mengenal judul-judul ini misalkan. Nah, itu harus disesuaikan. Jadi mudah sekali ya. Masuk ke Lens dulu, kemudian cari ininya. Yang penting filternya. Yang saya harus perkenalkan adalah cari yang
benar-benar terbaru dulu untuk melanjutkan. 5 tahun terakhir itu masih sudah terlalu banyak. Yang 1 tahun terakhir aja berapa tadi? Ya, kalau ke sini aja. Kalau dengan kata kunci yang hanya user experience aja sudah 1 tahun ini ya. 1 tahun kan tahun 2025 atau ini diganti 2026 aja. Misalkan berarti kan pada tahun ini ya. Nanti kelihatan, loh ada 9.000. Yang meneliti tentang user experience aja itu, loh ini lihat, comparative analysis of user experience in Cbank and Bank Jago ya. Jadi ada 2 bank online yaitu si Bank itu mainannya di Shopee, kalau Bank Jago mainannya di Dana atau di apa itu Gojek ya. Di Gojek itu pakai Bank Jago menggunakan user experience questionnaire. Jadi ada UEKI ya. UEKI itu ada. Nanti seperti apa? Nah, diklik apa namanya? Individualnya. Jadi ini sebetulnya sudah jadi kamu membandingkan dua apa dan sebagainya. Misalkan ya cari aja di sini. Ini salah satu contoh paper. Bikin papernya juga nggak sulit-sulit banget ini bikin papernya. Masukkan aja Sinta 5 dan kemarin ada mahasiswa nggak tahu siapa ini mungkin kelas ini Pak jurnalnya diterima di Sinta 5 Alhamdulillah. Jadi yang saya maksudkan adalah Anda materi-materi yang saya ajarkan itu kemudian Anda mainan ya, dalam tanda kutip Anda bermain bikin saya bikin paper masukkan ke Sinta 5, 6 yang memang gratis. Cari Sinta 5, Sinta 6 yang gratis. Banyak yang masih baru-baru Sinta 6 itu banyak sekali. Nah, kalau tampil kan lumayan jejak digital Anda akan nanti akan naik itu. Jadi nanti Sinta itu akan berubah jadi Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3 dan Anda tercatat di jurnal tadi gitu. Dan nama Anda akan harum itu karena jejak digitalnya betul-betul ada. Nah, ini di sini misalkan kita lihat isinya apa. Ini gampang sekali nih. Apa namanya? Juga apa referensinya. Nah, jadi ya. Oke, masih berputar-putar dia. Kalau mau download memang agak lama sedikit ya. Oke, habis gini selesai kita ya. Nah, ini jurnal sistem informasi peringkat Sinta 3 ini. Hanya hanya paper kayak gini sudah masuk Sinta 3. Saya kira Anda mau masuk Sinta 3 nggak terlalu sulit ya. Nggak sulit. Nah, ini. Nah, ini pun mudah sekali. Ya, kita lihat ya. Nah, ini sudah saya download isinya. Nah, isinya tentang membandingkan antara dua aplikasi. Pakai ini penelitiannya penelitian seperti penelitian sosial, nggak pakai hitungan rumit, pakai metode yang pakai jaringan syarat tiruan atau naive Bayes atau macam-macam yang matematis tinggi. Enggak, ini cuman disebarkan angket, kemudian dari angket itu di di apa ditafsirkan. Nah, yang namanya angketnya itu sudah standar, namanya UEKI namanya. Nah, ini prosesnya sederhana sekali, mengumpulkan data kemudian dianalisis. Nah, ini hanya sampel, hanya rumus sederhana, nggak usah takut apa ini rumus biasa aja. Jadi sampelnya berapa? Nah, ini pertanyaannya, pertanyaan yang disampaikan, jadi responden ngisi melalui Google Form, macam-macam kemudian hasil kemudian ditabelkan, hasil tadi ditabelkan dalam bentuk angka. Anda ngerjakan gini sehari selesai nih, nggak perlu banyak orang sendirian juga bisa. Jadi ada skala UK ini adalah ini dibandingkan Bang Jago dengan ini. Ini statistiknya seperti apa nanti Anda kan sudah belajar tentang statistik sebetulnya WP value. Tapi ini dihapus tidak apa-apa. Cukup nilainya ini bahwa Bang Jago itu untuk masalah efisiensi itu 16 lebih tinggi di si bank. Tapi untuk masalah novelty lebih tinggi si bank. Nah, sehingga nanti dari sini kelihatan dijumlahkan aja, dijumlahkan mana yang lebih besar antara ini dengan ini. Nah, nanti akan kesimpulannya Bank Jago lebih baik, si bank lebih baik dari Bank Jago.
Nah, nanti di sini kesimpulannya muncul nih. Nah, kesimpulannya. Nah, ini menunjukkan bahwa generasi Z menilai aplikasi melirikan yang tak baik. Melibatkan 150 responden dan 20 item pertanyaan tadi. Si Bank menunjukkan bahwa performanya lebih unggul. Nah, nanti akan jelas ini, loh, lebih unggul dari Bank Jago. Nah, dari analisis terhadap 150 responden. Anda bisa membandingkan dua aplikasi, kemudian sama, Anda bisa merepit ya, merepit atau mengulang penelitian ini dengan objek yang berbeda. Simpel sekali. Dan formatnya mungkin mirip, tapi kemudian ada objeknya beda. Tidak apa-apa untuk belajar seperti itu, Sinta apa namanya Sinta 5 atau 6 bahkan ini masuk ada Sinta 3 ini sebetulnya. Tapi berbayar memang. Berani bayar lumayan lah. Oke, saya kira cukup ini dulu memperkenalkan masalah lens. Ya, mungkin kemarin sudah saya jelaskan, tapi sekarang saya jelaskan lagi. Lens yang penting adalah filternya tadi, tahunnya terkini, kalau bisa tahun yang berjalan, nanti berikutnya baru 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir ya. Tapi terkini dulu ya. Terkini perkembangannya kayak apa? Bayangkan ada 9.000 tadi ya. Kemudian filternya tadi mulai apa flagnya ya diatur. Dia yang open access. Kemudian identifiernya yang ada doi-nya. Kalau kalau nggak klik dia macam-macam kasih yang ada klik doi nanti keluar doi. Yang lainnya dokumen dokumen tipenya adalah pakai yang jurnal ya nggak usah yang lain-lain buku apa kadang-kadang buku kuno dan sebagainya. Selesai Anda berlatih tentang filter-filter yang ada, kemudian Anda berlatih mencari paper yang berkualitas ya melalui ini makin tinggi rankingnya berarti kalau makin di atas makin baik ya dibanding dengan yang di bawah-bawah nanti seperti itu. Dan di jurnal apa dia? Saya kira cukup demikian ya materi saya ini. Kalau ada pertanyaan saya tunggu 1-2 menit ke depan. Kalau nggak ada saya tutup materi kita. Oke, ada 30 mahasiswa ya. Duh, kok tiba-tiba mati sendiri ya? Oh, jadi video saya kok tiba-tiba mati. Saya nggak lihat video saya ini. Saya kira sudah cukup, sudah ada yang live ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatian. Tugasnya nanti dikerjakan semampunya. Kemudian Anda coba berlatih menggunakan lens. Nanti minggu berikutnya akan saya tambahkan lagi dari lens menjadi lebih fokus pada penelitian-penelitian atau tugas yang lebih berat lagi. Nanti membuat artikel jurnalnya lebih fokus, lebih jelas, lebih rapi. Gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak nunjuk jawab salamnya Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Ya jawab ya. Oke. Nanti videonya saya upload ya nanti.